teman-teman digitalku, kumaha mangco. Akhirnya nih buat YT62 Adam Rider, Winita Hara, Pandu Aditya, Rizky Rizkyadi, dan jajaran pengangguran pemuda Indonesia, penantian panjang kalian terbayar juga dong. Karena hari ini Sari Rasa akan merekap sequel kedua Avatar yang bertajuk The Way of Water yang rilis tahun kemarin. Sama seperti sebelumnya nih Cok, film keren ini masih menyuguhkan sinematik yang mempesona atau bahkan lebih. Jadi, biar nggak semakin penasaran, pastikan kuota ketengan Anda cukup dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Tahun setelah bangsa Na'vi memukul mundur invasi RDA dari Pandora, Jack menjalani kehidupannya yang damai sebagai kepala klan Omaticaya dan membesarkan keluarga dengan Neytiri. Selama itu pula mereka juga dikaruniai anak, diantaranya Neteyam, Loak, serta putrinya Tuk. Tidak hanya itu, Jack juga mengadopsi Kiri, anak dari Grace, serta anak manusia bernama Spider, putra dari Kolonel Miles yang tidak bisa pulang ke bumi karena masih terlalu kecil. Awalnya Neytiri masih belum bisa menerima kehadiran Spider, namun lambat laun semuanya pun berbaur dan bersosialisasi dengan baik satu sama lain, menikmati hidup dengan damai di planet Pandora. Tapi sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena pada suatu malam, Jack dan Neytiri kembali melihat bangsa langit atau manusia kembali lagi ke planet Pandora. Mereka mendirikan markas RDA yang baru, memindahkan DNA dan ingatan kolonel dan prajurit lain ke tubuh avatar buatan mereka untuk merebut kembali planet Pandora karena bumi sudah sangat sekarat. Namun Jack dan bangsa Na'vi yang tidak ingin manusia mengeksploitasi Pandora lagi langsung melakukan penyerangan dengan menghancurkan jalur suplai senjata milik RDA. Setelah berhasil di penyerangan pertama, Jack menyuruh yang lain untuk mengambil senjata yang ada untuk persediaan mereka. Tapi di sini Loak membuat ulah di mana dia yang seharusnya hanya bertugas untuk berjaga malah turun untuk ikut berperang juga. Alhasil dari apa yang dia lakukan, tiba-tiba tentara RDA menyerang dan membuat Neteyam mendapatkan imbasnya. Untung saja Jack mampu menyelamatkan Neteyam, tapi dari kejadian ini Neteyam harus kena marah sang ayah karena sudah melanggar perintah, sedangkan Loak dihukum tidak boleh menunggangi Ikran selama beberapa waktu. Pada keesokan harinya, Kolonel Miles dan rombongan tiba di markas RDA yang baru. Di sana mereka bertemu dengan komandan RDA bernama Jenderal Armor. Armor menjelaskan jika ingin menguasai Pandora, maka kita harus mengalahkan pribuminya dulu. Sully's raids are becoming bolder and more frequent. Cuman masalahnya adalah Jack berhasil menyerang beberapa titik untuk mengalahkan manusia. Nah, di sini kolonel ditugaskan untuk memeriksa markas RDA mereka yang dulu. Dengan tubuh seperti bangsa Na'vi, kemungkinan kolonel akan lebih mudah dan bisa mengetahui pergerakan dari Jack serta pasukannya. Di hari itu juga, kolonel beserta pasukan langsung OTW ke lokasi untuk mencari markas mereka yang lama. Dan sesuai dugaan, para Ikran tidak menyerang mereka karena mengira kolonel dan kawan-kawan ini adalah bagian dari bangsa Na'vi.
di lokasi pertama yang mereka kunjungi, Kolonel menemukan bangkai lab RDA dan juga jasad dirinya sendiri yang sudah membusuk. We are never supposed to come here. Mengingat pertarungan bertahun-tahun yang lalu itu, Kolonel pun semakin marah dan ingin segera melakukan balas dendam. Di waktu yang bersamaan, ternyata Loak, Kiri, Tuk, dan Spider datang ke lokasi yang sama untuk bermain-main. Tapi saat melihat ada jejak kaki bangsa Na'vi, Loak sedikit curiga karena tidak ada bangsa Na'vi yang datang lagi ke lokasi itu. Loak dan kawan-kawan pun langsung melakukan penyelidikan. Dan diketahuilah kalau ada avatar lain yang berhasil memasuki wilayah mereka. Di sini Loak langsung menghubungi sang ayah untuk melaporkan ini semua. Sebenarnya Loak akan kena marah karena sudah berani masuk ke wilayah itu lagi. Tapi karena situasinya sangat genting, dirinya pun memberanikan diri untuk menghubungi ayahnya. Mengetahui anak-anak sedang dalam bahaya, Jack pun langsung menyuruh mereka untuk kabur diam-diam, sedangkan Jack dan yang lain akan segera menuju ke lokasi. Tapi ketika Loak, Kiri, Tuk, dan Spider akan pergi, tiba-tiba pasukan kolonel mempergoki mereka dari belakang. Menyadari kalau bangsa Na'vi yang ada di depannya adalah anak dari Jack, kolonel langsung memaksa Loak untuk memberitahu lokasi Jack berada. Tapi ketika dia melihat Spider, perhatian kolonel langsung teralihkan. Sebab dari wujudnya yang masih manusia, kolonel yakin kalau Spider adalah anak kandungnya sendiri. Can't put babies in cry. We're bringing in high-value prisoners. Take us in. Dragonfly, come. Tepat ketika malam tiba di mana kolonel masih menunggu jemputan dari Jenderal Armor, Jack, Neytiri, dan juga Neteyam tiba juga di lokasi. Karena tidak ingin Neteyam celaka lagi, Jack menyuruhnya untuk berjaga, sedangkan dirinya dan sang istri akan membebaskan anak-anak. Setelah pertempuran kecil itu, anak-anak berhasil diselamatkan, tapi sayangnya Spider gagal meloloskan diri dan akhirnya tertangkap lalu dibawa ke markas RDA. Di sana Spider dikurung lalu dipaksa oleh Armor untuk mengatakan lokasi keberadaan Jack, tapi Spider kekeh tidak mau mengatakan apapun dan berjuang melawan rasa sakit. Sebagai ayah tentu saja kolonel merasa iba. Dia segera mematikan alat itu lalu meminta keringanan dari Armor untuk menanyai Spider secara baik-baik. He's not your son. Nah, setelah diberi izin, kolonel berusaha berbicara dengan Spider dari hati ke hati. Walaupun tubuh manusianya sudah mati, tapi karena ingatan dan DNA-nya masih tersimpan baik di tubuh avatarnya yang baru, kolonel masih menganggap Spider adalah anak kandung. Di sini dia melakukan negosiasi di mana dirinya akan membebaskan Spider dan tidak akan mengganggu bangsa Na'vi kalau Spider mau mengajarinya tentang budaya bangsa Na'vi. Namun jika Spider menolak, maka kolonel akan menyerahkan Spider lagi kepada Jenderal Armor.
Mendengar itu, Spider langsung setuju-setuju aja. Dia kemudian mengajak kolonel dan pasukannya ke sarang ikran dan mempelajari semua budaya bangsa Na'vi. Well, that's ground apology. I admire royalty. I can't help you. Melihat begitu mengerikannya makhluk tersebut, kolonel nampak ragu dan akan menggunakan senjata untuk menaklukkannya. Tapi karena Spider menyuruhnya untuk melakukan itu hanya dengan tangan kosong, kolonel pun langsung menuruti itu dan berusaha untuk menjadi bangsa Na'vi yang sesungguhnya. Di sisi yang lain, sadar akan bahaya dari bangsa langit, apalagi Spider bisa saja memberitahu mereka tentang keberadaan bangsa Na'vi, Jack berusaha meyakinkan Neytiri untuk pergi membawa anak-anak mengasingkan diri ke kepulauan pesisir timur tempat klan Metkayina tinggal untuk meminta perlindungan. Awalnya Neytiri menolak, dia tidak mungkin meninggalkan klan dan tempat tinggalnya sendiri. Tapi karena kolonel hanya mengincar Jack, maka Jack sekeluarga pun harus pergi untuk menyelamatkan yang lainnya. Lalu sebelum pergi, Jack menyerahkan mantel pemimpin kepada yang lain dan berharap pemimpin kali ini akan lebih mampu untuk melindungi bangsa Na'vi melebihi dirinya sendiri. Life ends. It's what gives it meaning. Setelah melewati perairan selama semalaman, Jack dan keluarganya sampai juga di pesisir timur planet Pandora, tempat tinggalnya klan Metkayina. Ketika bertemu dengan pemimpin klan yang bernama Tonowari beserta istrinya yaitu Ronald, Jack langsung memberitahu maksud tujuannya, yakni ingin meminta perlindungan dari bangsa manusia. Mendengar itu, Ronald langsung tidak setuju. Selain karena Jack dan keluarganya adalah klan hutan yang sudah tentu kemampuannya tidak berguna di tempat mereka, keluarga ini juga memiliki darah iblis atau bangsa Na'vi yang memiliki genetik manusia. Tidak terima disebut sebagai darah iblis, Neytiri berusaha membela keluarganya. Dia bilang kalau mereka adalah bangsa Na'vi sejati dan sang suami adalah Toruk Makto atau pemimpin hebat yang disegani oleh seluruh bangsa Na'vi. Merasa percaya dengan Jack dan keluarganya, Tonowari pun ikut menjelaskan siapa itu Toruk Makto agar klannya tahu. Lalu karena Jack berjanji tidak akan membawa perang ke desanya, Tonowari akhirnya mempersilahkan Jack beserta keluarganya untuk tinggal dan menjadi bagian Metkayina. Todo has been asked. They do not know the sea. Sejak hari itu, keluarga Jack berusaha untuk berbaur. Mereka juga mempelajari cara hidup klan Metkayina karena mulai sekarang desa itu adalah tempat tinggal mereka. Beruntung anak dari Tonowari yang bernama Sirea memiliki hati yang baik. Mengetahui anak-anak Jack tidak tahu bagaimana caranya menyelam dengan baik, Sirea langsung mengajari mereka. Dari cara mengambil nafas sampai menggunakan bahasa isyarat ketika sedang mengobrol di dalam air. Come on, bro. You don't speak this. Maybe good at swimming through trees, but And down here. Breathe in. Breathe out slowly. And breathe out. Di sisi yang lain, Jack juga melakukan hal yang sama. Dia bahkan mendapatkan pelatihan langsung dari Tonowari bagaimana caranya menunggangi surak atau ikran laut. Awalnya Jack memang kesulitan apalagi ketika hewan itu mulai menyelam ke laut. Tapi setelah melakukannya berkali-kali, akhirnya Jack pun berhasil dan membuat Tonowari sangat bangga.
Tapi di saat yang lain bersenang-senang dengan laut dan isinya, Kiri yang merasa memiliki keterikatan dengan lautan malah melakukan hal yang berbeda dan menarik Onung, putra dari Tonowari, kembali menjelek-jelekan keluarga Jack. Are you sure? I mean, you're not. Di sini bukan hanya Kiri yang merasa tidak terima, tapi Loak yang tidak sengaja lewat pun merasa tersinggung sampai kemudian Neteyam datang melerai mereka dan meminta Onung untuk menghentikan ini dan kembali berbaur dengan baik. And from now on, I need you to respect me. Sebenarnya masalah sudah selesai ketika Neteyam melerai mereka, tapi Loak yang emosian ini malah ngajak Onung untuk berkelahi hingga ujung-ujungnya mereka kembali dimarahi oleh sang ayah. Tidak terima karena marah, Loak berusaha menjelaskan kalau semua ini adalah salah mereka. Cuman karena Onung adalah anak dari Tonowari, orang yang sudah menolong mereka, Jack tetap meminta Loak untuk meminta maaf kepada Onung. I'm sorry I hate you. Singkatnya, setelah Loak mengucapkan maaf, Onung tiba-tiba berubah menjadi ramah lalu mengajak Loak untuk berburu di Batu Tiga Bersaudara. Di sana Loak disuruh untuk berburu ikan, tapi di saat Loak sedang fokus melakukannya, tiba-tiba Onung dan kawan-kawan meninggalkan Loak sendirian. Berada di tempat asing sendirian, Loak pun bingung sampai tiba-tiba ternyata tempat itu adalah wilayah predator laut berbahaya yang disebut akula. Dia terus mengejar-ngejar dan berusaha untuk memakannya sampai-sampai Loak harus bersembunyi di sela-sela terumbu karang. Tidak bisa menahan napas lebih lama, Loak berniat kembali ke permukaan, tapi makhluk itu masih terus mengejarnya hingga tiba-tiba predator yang lebih besar mendatanginya. Ternyata makhluk ini adalah Tulkun, spesies cerdas yang dianggap oleh Metkayina sebagai keluarga spiritual mereka. Karena sudah ditolong, Loak membalas kebaikan Tulkun ini dengan melepaskan tombak besi yang melukai sirip Tulkun. Lalu sejak saat itulah keduanya pun menjalin ikatan persahabatan. Di malam harinya, Onung mengaku kepada Neteyam dan Jack kalau tadi siang dia meninggalkan Loak di Batu Tiga Bersaudara. Karena panik, Jack dan yang lain pun langsung melakukan pencarian dan untungnya tidak lama kemudian Loak datang dengan keadaan yang masih baik-baik saja. Merasa sangat bersalah, Onung pun meminta maaf kepada Loak dan keluarganya. Tapi Loak malah melakukan hal yang tak terduga di mana dia berkata kalau Onung tidak sepenuhnya bersalah. Dia membela Onung agar tidak dihukum oleh keluarganya dan mengaku kalau dia sendiri yang ingin pergi ke tempat itu untuk berburu. Tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Loak, Onung mulai mengakrabkan diri dengan Loak dan berjanji akan menjadi teman yang baik. Esok paginya, Loak menceritakan pertemuannya dengan Tulkun bersirip satu kepada teman-teman. Tapi di sini Surya malah melarangnya untuk bertemu dengan Tulkun itu lagi karena Tulkun itu bernama Payakan. Karena Loak masih kebingungan, Surya menjelaskan sebenarnya Tulkun hidup berkelompok, tapi Payakan ini beda. Dia diasingkan karena klan Metkayina yakin Payakan adalah Tulkun pembunuh. Tidak percaya dengan perkataan Surya, Loak berusaha menjelaskan kalau Payakan adalah Tulkun yang baik karena sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi karena mereka tidak mau percaya, Loak pun pergi untuk menemui Payakan kembali dan mengajaknya bermain-main.
Di sisi yang berbeda, Sirea mengajak Kiri, Tuk, dan Neteyam ke Teluk Leluhur, tempat paling suci milik klan Metkayina. Di sana Sirea mempersilahkan Kiri untuk terhubung dengan pohon kehidupan dan dalam alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan Grace, ibu kandungnya sendiri. Tapi ketika Kiri bertanya kepada sang ibu siapa ayah kandungnya, Grace menghilang dan di saat itulah Kiri langsung kejang-kejang. Dengan sangat panik, Neteyam langsung membawa Kiri kembali ke desa. Melihat anak angkatnya Sekara, Jack pun langsung memanggil temannya yaitu Norm dan Max untuk mengecek keadaan Kiri menggunakan alat yang canggih. Tapi sayangnya mereka tidak bisa melakukan apapun hingga Rolandla yang harus turun tangan. Sebagai seorang dukun, dia meminta bantuan spiritual untuk menyembuhkan Kiri dan ternyata hal itu berhasil membuat Kiri tersadar. Namun masalah lain kembali muncul nih, di mana Jenderal Armor berhasil melacak pesawat yang digunakan oleh Norm dan Max. Tapi karena titiknya tidak terdeteksi dengan jelas, Armor pun memerintahkan kolonel dan pasukannya untuk pergi ke tempat itu dengan bergabung bersama kapal pemburu ikan Tulkun agar pencarian bisa jauh lebih mudah. Let's give her. Are you just commandeering my ship? Singkat cerita, sampailah kolonel dan pasukan di desa klan Na'vi lain. Kolonel kira Jack ada di desa itu, makanya dia memaksa si pemimpin klan untuk mengatakan di mana Jack berada. Dan di sini Spider baru sadar kalau kolonel sudah membohonginya, tapi sial dia tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa pasrah saat pasukan kolonel membakar tempat tersebut. Burn the roaches. Kabar penyerangan itu kemudian sampai di telinga Tonowari. Dia lalu memberitahu Jack dan Neytiri kalau sekarang Bangsa Langit sudah melakukan penyerangan di beberapa desa. Untungnya sampai saat ini Bangsa Langit belum membunuh siapapun, jadi Tonowari meminta Jack untuk segera menyusun strategi agar Bangsa Langit bisa kembali dikalahkan. Di tempat lain, demi membuktikan kalau Payakan bukanlah Tulkun pembunuh, Loak sengaja mengajak yang lain untuk bertemu Payakan. Di sana dia nekat masuk ke mulut Payakan untuk terhubung satu sama lain dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Jadi Cok, ternyata dulu Payakan ini adalah salah satu korban dari pemburuan Tulkun. Rombongan tewas mengenaskan tapi dirinya berhasil menyelamatkan diri. Kini Loak pun tahu peristiwa yang sebenarnya, tapi Tonowari yang mengetahui hal ini dan belum bisa percaya tetap menyalahkan Loak karena sudah berani-beraninya berinteraksi dengan Tulkun pembunuh. Loak yang kecewa pun kemudian pergi dan disusul oleh Sirea. Loak kira Sirea sama saja dengan ayahnya, tapi ternyata wanita itu mempercayai Loak. Dia juga yakin kalau sekarang Loak sudah menjadi bagian dari Metkayina yang bisa berinteraksi dengan Paus Tulkun. You are brother of Tulkun. Kembali lagi ke kolonel dan pasukannya. Karena Jack tidak kunjung ditemukan, dia menyuruh para pemburu untuk memburu ikan Tulkun secara sembarangan. Melihat kebrutalan yang dilakukan oleh kolonel dan pasukannya membuat Spider muak, tapi lagi-lagi dia tidak bisa apa-apa. Sampai kemudian si pemburu berhasil menangkap satu induk Tulkun, lalu mengambil enzim yang ada di otaknya yang nanti akan dibuat sebagai obat anti penuaan pada manusia. Biasanya setelah mendapatkan apa yang mereka mau, pemburu akan menenggelamkan Tulkun itu ke lautan.
tapi karena mereka ingin memancing kedatangan Jack, kolonel meminta pemburu untuk membiarkan Tulkun itu mengambang di permukaan. Waste the rest. I want him to know it was us. Dugaan kolonel ternyata benar. Tidak lama kemudian, Jack, Neytiri, Tonowari, dan Ronald mengetahui kematian Tulkun-Tulkun itu. Ronald juga sangat terpukul karena yang tewas adalah Tulkun yang memiliki keterikatan dengan dirinya. Tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa langit, klan Metkayina bersikeras untuk melakukan penyerangan. Tapi Jack membantah karena menurutnya ini adalah sebuah jebakan. Jika mereka berperang dengan manusia, yang ada bangsa Na'vi akan hancur begitu saja dan semua yang mereka punya akan diambil alih. Dan sebagai seorang mantan anggota RDA, di sini Jack meminta klan Metkayina untuk menyuruh Tulkun pergi sejauh mungkin. Dan jika mereka tertembak oleh senjata merah itu, Jack akan segera datang untuk melepaskannya. Tell the Tulkun. Right? Saving your family. Tell the Tulkun. Karena hanya ini yang bisa mereka lakukan, klan Metkayina langsung bergegas untuk memberitahu Tulkun agar pergi menjauh. Begitu juga dengan Loak, dia pergi bersama teman-teman untuk memberitahu Payakan karena pasti Tulkun itu tidak akan diberitahu oleh yang lainnya. Sampai di Batu Tiga Bersaudara, mereka menemukan Payakan sudah tertembak alat pendeteksi. Loak dan yang lain pun berusaha untuk mencabut alat tersebut, tapi karena tidak jauh dari sana bangsa langit mulai mendekat, Neteyam pun menghubungi sang ayah untuk meminta bantuan. Sambil menunggu Jack, Tonowari, dan pasukannya datang menolong, Loak dan kawan-kawan berusaha untuk bersembunyi di dalam lautan. Tapi karena banyaknya jumlah pasukan yang dikerahkan, Loak, Sirea, dan Tuk pun harus tertangkap oleh pasukan tersebut. Tepat ketika Jack dan pasukan tiba, ketiganya dibawa ke kapal pemburu untuk dijadikan sandera. Melihat anak-anak dalam bahaya, Jack mengaku kepada Tonowari dan Ronald kalau sebenarnya bangsa langit hanya mengincar dirinya. Maka dari itu, untuk menebus kebohongannya, Jack memilih untuk maju sendirian sedangkan yang lain menunggu di belakang saja. Namun Cuk, ketika Jack akan menyerahkan diri, tiba-tiba... Penyerangan itu pun langsung dilanjutkan oleh bangsa Na'vi. Jack dan rombongan melawan dari jalur udara, Kiri menggunakan kemampuan spiritualnya dari dalam lautan, sedangkan Spider yang ada di anjungan berusaha mengacaukan kemudi kapal. Ketika bangsa manusia sudah berada di ujung kekalahannya, Neteyam muncul untuk menyelamatkan Loak, Sirea, dan juga Tuk. Tapi ketika mereka akan pergi, Loak malah mengajak Neteyam untuk masuk ke kapal dan menyelamatkan Spider. Setelah berusaha keras mencari Spider dan mati-matian menyerang bangsa manusia, akhirnya Spider berhasil diselamatkan. Tapi dari aksi penyelamatan itu, Neteyam menerima luka di dadanya karena tertembak oleh kolonel. Loak, Spider, dan Sirea pun langsung membawa Neteyam kepada Jack, tapi sayangnya Neteyam terlambat untuk diselamatkan dan harus meninggal dunia. Di sini Loak merasa bersalah untuk kedua kalinya. Dia berpikir mungkin kalau Loak tidak mengajak Neteyam untuk kembali ke kapal, hal ini tidak mungkin terjadi. Mengetahui kehancuran yang sedang dirasakan oleh Jack, kolonel kembali menghubungi Jack menggunakan alat komunikasi yang direbut dari Loak. Dia berkata jika ingin kedua putrinya yaitu Kiri dan Tuk selamat, maka Jack harus menyerahkan dirinya sekarang juga. Nah, kenapa Tuk ada di kapal lagi padahal tadi udah diselamatin sama Neteyam? Karena pas dia ngelihat Kiri ditangkap, Tuk nekat kembali ke kapal, gitu.
Tidak ingin anak-anaknya menjadi korban kekejaman manusia lagi, Jack berusaha menguatkan sang istri untuk kembali melakukan penyerangan dibantu oleh Spider yang akan menuntun mereka. He's coming. Nah, karena mendapat bantuan dari Spider, Jack pun berhasil memasang bom di kapal secara diam-diam dan membuat beberapa manusia terbunuh. Ketika mereka lengah, Jack dan Neytiri pun langsung melakukan penyerangan. Dengan penuh dendam kesumat, Jack dan Neytiri membunuh bangsa manusia dengan brutal. Tapi ketika Tuk berhasil diselamatkan, ternyata kolonel sudah menyandra Kiri. Tidak mau kalah begitu saja dan juga melihat sang suami menyerahkan diri, Neytiri pun langsung mengambil tindakan dengan melakukan hal yang sama, yaitu dengan menyandra Spider. Awalnya kolonel bersikap seolah tidak peduli dengan Spider. Tapi ketika Neytiri mulai menggores dada Spider, kolonel pun menyerah dan langsung melepaskan Kiri. Setelah anak-anak selamat, Jack dan keluarganya berniat untuk pergi. Tapi saat kolonel kembali memancing emosi, Jack tidak bisa menahannya lagi dan memilih untuk berduel agar perang ini segera usai. Saking sibuknya bertarung, Jack tidak menyadari kalau kapal sudah mulai terbakar dan akan tenggelam. Di tempat yang lain, Tuk dan Neytiri juga terperosok ke sisi kapal yang lain dan terancam tidak bisa keluar. Ketika Jack masih sibuk bertarung dengan kolonel, Neytiri dan Tuk masih berusaha keluar agar tidak ikut tenggelam. Nah, ketika pertarungan yang sengit itu berakhir dan Jack menjadi pemenangnya, barulah Jack sadar kalau dirinya tengah terjebak. Untunglah Kiri dan Spider yang berada di luar langsung mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Kiri kemudian menggunakan kemampuan spiritualnya dengan meminta tolong kepada hewan-hewan laut sehingga keberadaan ibu, ayah, dan adiknya bisa diketahui. Everything's going to be all right, sister. Tepat ketika Jack kehabisan napas, Loak juga datang untuk memberikan pertolongan, padahal dia sudah disuruh untuk berlindung. Di sini Loak mengajak ayahnya untuk segera pergi, tapi Jack yang tidak kuat untuk menahan napas lagi menyuruh Loak untuk pergi sendirian. Tentu saja Loak tidak bisa melakukan hal tersebut, jadi dia mengajari Jack bagaimana caranya menahan napas lebih lama sampai kemudian bertemu payakan yang membantu mereka kembali ke permukaan. Kini, keluarga Jack pun berhasil berkumpul kembali, sedangkan di sisi yang lain ternyata Spider menemukan kolonel dan memutuskan untuk menolongnya. Walaupun Spider marah dengan apa yang sudah kolonel perbuat, Spider tetap membiarkan manusia itu hidup, tapi dia menolak untuk ikut dan memilih kembali ke keluarga bangsa Na'vi. Setelah pertarungan itu selesai, keluarga Jack memakamkan jasad Neteyam ke teluk leluhur klan Metkayina, membaringkan tubuh putra pertamanya untuk beristirahat bersama Eywa. People say that all energy is only borrowed. Our children in our heart. Lalu setelah itu Jack dan keluarganya memutuskan untuk pergi meninggalkan desa Metkayina agar desa itu bisa kembali damai. Mendengar keputusan tersebut, Tonowari menolak. Walaupun dari klan yang berbeda, Tonowari tetap merasa Jack dan keluarganya adalah bagian dari Metkayina. Jadi dia melarangnya pergi lalu meminta Jack menganggap Metkayina seperti rumahnya sendiri. Dan film pun berakhir.